Malam itu langit tampak muram, seolah menyembunyikan sesuatu di balik awan yang menggantung berat. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan suara gesekan daun bambu dari kejauhan. Aku baru saja berpamitan dari rumah Dimas, temanku sejak kecil, setelah menonton pertandingan bola sampai larut. Jam di ponsel menunjukkan pukul 23.47. Aku tahu jalan pulang akan sepi, tapi aku sudah terbiasa lewat jalur itu, jalan setapak yang memotong sawah dan berakhir di belakang rumahku. Biasanya aku menikmati sunyinya malam, tapi entah kenapa, malam itu terasa aneh. Kabut turun perlahan, menelan cahaya bulan hingga hanya menyisakan bayangan samar di permukaan tanah. Langkah kakiku menimbulkan suara kecil di tanah becek, dan setiap kali aku mengangkat kaki, ada bunyi, pluk, lembut yang memantul di udara dingin. Di kejauhan, suara jangkrik berhenti tiba-tiba, seperti semuanya kompak menahan napas. Aku berhenti sejenak, mencoba mendengarkan. Tak ada apa-apa. Hanya desiran angin dan detak jantungku sendiri yang mulai terdengar terlalu keras. Aku tertawa kecil, mencoba menenangkan diri. Biasa aja, Rak, gumamku. Tapi ketika aku menengadah, di depan sana, tepat di tengah jalan setapak, ada seseorang berdiri. Sosok itu kecil, bungkuk, memakai kain panjang lusuh yang hampir menyentuh tanah. Aku tak bisa melihat wajahnya, tapi dari bentuk tubuhnya, aku tahu itu seorang perempuan tua. Ia berdiri diam, menunduk, seolah sedang menatap tanah di kakinya. Aku menelan ludah, ingin lewat, tapi entah kenapa kakiku berat. Permisi, Nek. Suaraku nyaris tak terdengar, tertelan kabut yang makin tebal. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat sedikit kepalanya, dan saat itulah aku mendengar sesuatu, suara serak pelan, nyaris seperti desis, keluar dari bibirnya yang pucat. Jangan lihat ke belakang sampai kau sampai rumah. Aku terpaku. Suaranya lirih, tapi jelas. Setiap kata terasa menusuk. Aku ingin bertanya maksudnya, tapi sebelum sempat membuka mulut, tubuh nenek itu perlahan kabur seperti asap. Dalam hitungan detik, dia hilang. Aku mematung. Hawa di sekitarku turun drastis. Seakan udara malam berubah menjadi dingin logam yang menempel di kulit. Aku menoleh ke kiri, ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut, sawah gelap, dan desir angin yang mulai berputar pelan. Tanganku gemetar. Aku menatap ke arah tempat nenek itu berdiri barusan. Tanahnya kering. Tidak ada bekas kaki, tidak ada bayangan, tidak ada tanda bahwa seseorang baru saja berdiri di sana. Gila, aku berbisik. Tapi meski hatiku berteriak untuk lari, kakiku justru melangkah maju perlahan. 1 langkah. 2 langkah, 5 langkah. Setiap kali aku berjalan, ada sensasi aneh di tengkuku, seperti ada yang memperhatikan dari belakang. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Layar menyala sebentar, menyorot jalan berdebu dan beberapa batang bambu di tepi. Sinarnya tidak bisa menembus kabut. Aku terus berjalan, mencoba mengabaikan semua pikiran buruk yang mulai memenuhi kepala. Tapi, suara itu datang. Langkah kaki. 1 langkah. Kemudian 2. Irama yang sama dengan langkahku. Aku berhenti. Suara itu berhenti. Aku melangkah lagi, lebih cepat. Suara itu ikut. Dek, dek, dek. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Aku berusaha mengingat pesan nenek itu. Jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Tapi rasa penasaran itu menggoda seperti duri kecil di kepala, menyakitkan kalau tak dihiraukan. Suara langkah itu semakin jelas. Seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di tanah becek. Kadang pelan, kadang cepat, tapi selalu persis di belakangku. Aku bahkan bisa merasakan getaran kecil di tanah setiap kali langkah itu terdengar. Aku menelan ludah. Siapa? Suaraku parau. Tak ada jawaban. Aku mempercepat langkah. Cahaya rumah di kejauhan masih samar. Tapi makin aku berjalan, makin panjang rasanya jalan itu. Aku mulai kehilangan arah. Semuanya tampak sama. Bambu di kanan, sawah di kiri, kabut di depan. Suara langkah makin mendekat. Aku tahu, jaraknya hanya beberapa langkah di belakangku. Hembusan napasnya terdengar, pelan, tapi berat. Lalu, tanpa sadar, aku menoleh sedikit.
hanya seujung mata. Dan di sana, aku melihat sesuatu. Bayangan. Sebuah bayangan panjang menjulur di tanah, persis di belakangku. Tapi yang aneh, bayangan itu menunduk, seperti sedang menatap punggungku dari belakang. Aku memejamkan mata, menahan napas. Dunia terasa berhenti berputar. Lalu perlahan, langkah itu berhenti. Tidak ada suara. Hanya detak jantungku yang menggedor dada. Aku ingin berlari, tapi tubuhku kaku. Hidungku mencium bau anyir samar, seperti besi berkarat. Dan tiba-tiba, ada hembusan udara dingin menyentuh telingaku. Pelan. Sangat pelan. Sebuah bisikan nyaris tak terdengar. Aku di sini. Aku menjerit dan berlari tanpa pikir panjang. Kabut memelukku, menelan pandangan. Aku tak tahu ke arah mana aku berlari, tapi aku hanya ingin keluar dari tempat itu. Langkah kaki di belakangku kini berlari juga. Sama cepatnya. Suaranya keras, tak beraturan, seperti seseorang mengejarku dengan tangan terbuka. Aku terus berlari sampai napasku habis. Di kejauhan, samar-samar, aku melihat pagar rumahku. Aku tak tahu apakah itu benar rumahku atau halusinasi. Tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin sampai ke tempat aman. Tepat saat aku melewati tikungan terakhir, aku mendengar suara itu lagi. Tapi kali ini bukan suara nenek itu. Bukan juga langkah kaki. Suara ini jauh lebih halus, lebih lembut, sebuah bisikan yang menyebut namaku. Raka. Aku berhenti. Bahuku naik turun, napas tersengal. Aku menatap ke depan, tapi pandanganku kabur oleh air mata dan kabut. Raka, suara itu datang lagi, lebih jelas. Aku tahu suara itu. Aku hafal suara itu. Itu suara ibu. Dadaku sesak. Bu? Aku tahu mustahil. Ibu sudah meninggal 2 tahun lalu. Tapi suara itu begitu nyata, begitu hangat. Aku tidak berani menoleh. Tapi air mataku jatuh. Aku gemetar. Raka, kali ini suaranya lebih dekat. Tepat di belakang telingaku. Aku menutup mata. Aku tahu aku tak boleh menoleh. Tapi sesuatu di dalam diriku ingin sekali melihat. Lalu, dari kejauhan, suara itu berubah. Nada lembutnya retak. Menjadi serak. Panjang. Dan di sela bisikan itu, aku mendengar sesuatu seperti tawa kecil, basah, tak manusiawi. Raka. Aku menggigit bibir sampai berdarah, menahan teriakan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa seseorang sedang berdiri tepat di belakangku. Kalau kalian suka suasana malam yang sunyi, dan cerita seperti ini bikin bulu kuduk kalian berdiri, jangan lupa tekan tombol like biar aku tahu kalian siap lanjut ke bagian berikutnya. Klik juga subscribe, supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan kisah. Aku disuruh tidak melihat ke belakang, tapi aku melihat. Dan tulis di kolom komentar, apa yang kalian bakal lakukan kalau seseorang membisikkan hal yang sama di telingamu malam-malam seperti ini? Berani gak untuk menoleh? Aku tak tahu berapa lama aku berdiri di sana, hanya mendengar suara napasku sendiri di tengah kabut. Dada terasa sesak, seperti paru-paruku menolak udara malam yang terlalu dingin. Aku ingin bergerak, tapi kakiku menolak perintah otak. Lalu dari arah sawah, sesuatu berdesir cepat, seperti kain yang terseret di tanah basah. Suara itu makin lama makin dekat. Aku menggenggam ponsel dan menyalakan senter lagi. Cahaya kecil itu menembus kabut hanya beberapa meter ke depan. Tidak ada apapun, tidak ada manusia, tidak ada hewan. Tapi, bayangan di tanah bergerak sendiri. Aku yakin tanganku tidak gemetar saat itu, tapi cahaya bergetar, dan bayangan panjang di depanku menunduk pelan. Seolah seseorang berdiri di balikku dan sedang melihat ke bawah pundakku. Aku menahan napas, lalu berjalan cepat. Setiap langkah terasa seperti seret di mimpi, lambat, berat. Langkah kaki dari belakang terdengar lagi, tapi kini iramanya tak meniru langkahku. Terkadang cepat, terkadang berhenti. Terkadang seperti berlari kecil, lalu diam. Suaranya lembek, licin, seperti seseorang menyeret sesuatu basah di tanah. Aku menatap lurus ke depan. Di antara kabut, samar-samar terlihat batang pohon kelapa, dan di belakangnya jalan yang mulai menurun ke arah rumahku. Sedikit lagi,
Rak, kataku pelan. Tapi saat itu, sesuatu berubah. Suara jangkrik yang sempat kembali kini lenyap lagi. Hening total. Udara jadi berat, pekat. Di tengah keheningan itu, aku mendengar suara pelan, napas. Satu helaan. Panjang. Tepat di belakang telingaku. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat. Lalu, ada sesuatu yang menyentuh ujung rambutku. Lembut, tapi dingin seperti es. Aku meloncat ke depan, hampir terjatuh, lalu berlari sekuat tenaga. Aku tidak menoleh, tidak peduli. Aku hanya ingin sampai rumah. Namun setiap kali aku berpikir langkahku cukup cepat, langkah di belakangku lebih cepat. Aku bisa mendengar tanah berdecit di setiap pijakan. Sesuatu mengikuti. Lalu, dari kabut yang berputar di sekitarku, muncul suara lain. Suara itu tidak lagi pelan, tapi jelas. Parau, seperti dua suara berbicara bersamaan. Pelan saja, katanya. Kalau kau lari, dia bisa jatuh. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Siapa? Siapa di sana? Suaraku pecah. Tidak ada jawaban. Tapi dari sisi kiri, di antara batang bambu, aku melihat sesuatu bergerak. Aku hanya menangkap sekilas. Bayangan tinggi, tapi tidak tegak. Seperti seseorang merangkak dengan posisi punggung menengadah. Gerakannya cepat, menyentak, seperti binatang. Aku menatap lurus ke depan, tapi mataku menangkap bayangan itu lagi di ujung mataku, kini di sisi kanan. Aku mulai berlari zigzag tanpa arah, mencoba menipu sesuatu yang mengikuti. Tapi langkah-langkah itu selalu di belakangku. Tak pernah jauh. Tiba-tiba, aku mendengar suara lain, dari arah depan. Langkah kaki lain, ringan dan cepat, mendekat dari arah rumah. Aku berhenti, berharap itu ayah. Tapi saat sosok itu muncul dari kabut, aku ingin menjerit. Itu bukan ayah. Itu nenek yang kulihat di jalan tadi. Ia berjalan pelan ke arahku, tapi langkahnya tidak menapak tanah. Tubuhnya bergeser pelan, seolah melayang. Matanya terbuka lebar, putih semua, dan dari mulutnya keluar suara mendesis. Jangan lihat ke belakang, katanya lagi. Tapi kali ini, suaranya bergetar, seperti ia menahan tangis. Aku mundur, tapi dari belakangku terdengar langkah cepat, disertai suara sesuatu yang merayap di tanah. Nenek itu menggeleng cepat, suaranya meninggi. Jangan lihat ke belakang. Jangan. Suaranya terhenti tiba-tiba. Tubuhnya menegang, lalu terhempas ke tanah, membentuk posisi aneh, seolah tulangnya patah. Mulutnya masih terbuka, tapi tidak bersuara. Aku terpaku. Air mataku mengalir tanpa sadar. Aku tahu apapun yang ada di belakangku kini sudah sangat dekat. Kabut menipis sedikit, cukup untuk membuatku melihat bayanganku di tanah. Tapi yang kulihat bukan bayangan normal. Bayanganku berdiri, menghadap ke arahku. Aku tak tahu bagaimana caranya bayangan bisa bergerak sendiri, tapi aku melihat jelas. Bayangan itu mengangkat tangannya pelan, menunjuk ke belakang tubuhku. Aku mulai berlari lagi, kali ini tanpa arah, hanya ingin keluar dari jalan itu. Nafasku tersengal, tenggorokanku kering. Tiba-tiba, dari belakang, suara itu datang lagi. Raka. Lembut, teratur. Tapi kini lebih dekat. Raka, kamu capek, ya? Itu benar-benar suara ibu. Aku terisak sambil berlari. Bu, jangan. Aku menutup telinga, tapi suara itu menembus, seperti masuk langsung ke kepalaku. Kalau kamu mau lihat aku, lihat saja, nak. Kata-kata itu membuat langkahku goyah. Aku hampir menoleh. Tapi di saat yang sama, aku mendengar sesuatu di atas, dari arah pepohonan. Seperti sesuatu bergelantungan di sana. Daun-daun bergetar, dan dari kegelapan di atas kepalaku, terdengar bunyi kecil. Klik, klik, seperti sendi patah. Aku mendongak sedikit. Di antara ranting bambu, aku melihat sosok hitam tergantung terbalik, wajahnya menghadapku. Wajah itu datar, tapi matanya hitam legam. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar. Dan yang membuat darahku berhenti mengalir, wajah itu wajahku sendiri. Aku menjerit, lalu berlari membabi buta. Suara tawa retak mengikutiku,
seperti kaca yang digores. Aku tahu aku hampir sampai rumah, aku bisa melihat cahaya dari kejauhan. Tapi setiap langkah terasa lebih berat, lebih lambat, seperti tanah menarik kakiku ke bawah. Langkah di belakang semakin cepat, lalu berhenti tiba-tiba. Hening. Aku tak tahu kenapa, tapi aku tahu sesuatu telah berubah. Aku berhenti. Di ujung pandangan, samar, aku melihat pagar rumahku. Tapi sebelum aku bisa bergerak, kabut di belakangku berdesir, dan dari sana terdengar suara yang membuat tubuhku kaku seketika. Suara seseorang menghembuskan napas panjang, lalu berbisik tepat di telingaku. Sekarang kamu boleh menoleh. Aku tidak menoleh. Aku tahu aku tidak boleh menoleh. Tapi tubuhku mulai gemetar hebat, seolah semua tenaga tersedot habis. Nafasku memburu, dingin malam menembus jaket tipis yang kukenakan. Suara itu masih ada. Lembut, nyaris seperti desahan, tapi terasa begitu dekat, terlalu dekat. Raka, suaranya berubah, lebih berat, lebih dalam. Kau tak mau lihat aku. Aku menggigit lidahku, berharap rasa sakit bisa mengalihkan ketakutan ini. Tapi itu sia-sia. Ujung rambutku terasa bergerak, seperti disentuh jari-jari panjang yang bermain-main di sana. Aku ingin berlari lagi, tapi kakiku tak mau menurut. Ada sesuatu yang membeku di dalam diriku, seolah dunia di sekeliling ikut berhenti. Lalu dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gonggongan anjing. Suara itu membuatku tersadar. Aku memaksa kakiku untuk melangkah. 1 langkah, 2 langkah. Tapi baru beberapa meter, aku mendengar langkah lain di belakangku. Berat, menyeret, seolah kaki yang dipaksa berjalan setelah lama tak digunakan. Aku mempercepat langkah, menatap lurus ke depan. Di antara kabut, aku bisa melihat rumahku makin jelas. Lampu terasnya masih menyala kuning pucat. Aku bisa melihat bayangan pohon mangga di halaman depan. Tapi jalan menuju ke sana terasa panjang, terlalu panjang. Langkah di belakang semakin keras. Lalu berhenti. Hening. Hanya detak jantungku sendiri yang terdengar, berdentum di telinga seperti genderang perang. Aku ingin menoleh, tapi setiap kali aku hendak melakukannya, kata-kata nenek itu terngiang lagi di kepalaku. Jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Aku memejamkan mata sambil berjalan. Tapi ketika ku buka lagi, sesuatu berubah. Di sisi kanan jalan, di antara pohon bambu yang berjejer, ada sesuatu yang berdiri. Aku tidak bisa melihat jelas karena kabut, tapi tubuhnya tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Lehernya panjang, seperti ditarik paksa. Dan dari kepalanya yang miring, aku bisa melihat rambut hitam panjang menggantung sampai tanah. Aku membeku. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri di sana, diam, menatapku dari balik kabut. Aku melangkah mundur perlahan, tapi baru beberapa detik, sosok itu menghilang. Kabut di depanku bergulung pelan seperti disapu angin, lalu suara berat terdengar tepat di belakangku. Raka. Nafasku tercekat. Aku bisa merasakan udara di tengkuku bergerak, ada sesuatu yang berdiri di belakangku. Lihat aku. Suaranya kini bukan 1, tapi 2. Suara seorang perempuan dan laki-laki yang berbicara bersamaan, bertumpuk jadi satu nada aneh yang mengguncang kepalaku. Aku tidak tahan lagi. Aku berlari sekencang-kencangnya ke arah rumah. Tapi semakin aku berlari, semakin jauh jarak itu terasa. Jalan setapak itu seperti memanjang tanpa ujung. Kabut makin tebal, menelan seluruh pandangan. Lalu, dari balik kabut di depanku, muncul cahaya kecil, senter dari arah berlawanan. Aku berhenti, separuh lega, separuh takut. Seseorang mendekat. Tubuhnya kurus, memakai sarung dan jaket coklat. Aku mengenali sosok itu. Pak Warto, tetangga sebelah rumah. Raka, suaranya berat, tapi nyata. Kamu ngapain malam-malam di sini? Aku hampir menangis. Pak, tolong antar saya pulang. Tapi wajah Pak Warto tetap datar. Ia berjalan mendekat, langkahnya lambat, tak wajar. Aku mundur 1 langkah. Cahaya dari senter di tangannya menyorot wajahnya, dan darahku langsung membeku. Itu bukan wajah manusia. Matanya kosong, hitam seluruhnya. Mulutnya terbuka lebar,
Tapi tak ada gigi, hanya rongga hitam yang bergerak-gerak seperti mengunyah udara. Dari dalam rongga itu keluar suara bisikan yang sama. Jangan lihat ke belakang. Aku berlari melewatinya. Tubuhku menabrak sesuatu, tapi aku tak berhenti. Aku terus lari sampai napasku terbakar. Rumahku akhirnya terlihat jelas. Pagar besi, lampu teras, kursi rotan di depan pintu. Semua tampak normal. Aku hampir menangis lega. Tapi baru saja aku hendak menyeberang halaman, sesuatu menarik bagian belakang bajuku. Tarikannya kuat, kasar. Aku terjerembab ke tanah. Ponselku terlempar, cahaya senternya berputar cepat sebelum berhenti mengarah ke arahku sendiri. Aku membeku. Di dalam cahaya itu, aku melihat bayanganku sendiri di tanah, tapi bayangan itu bukan meniru gerakanku. Ia menatapku. Lalu pelan-pelan, bayangan itu menunduk. Dari arah kepala bayangan, muncul sesuatu seperti kepala manusia yang merayap keluar dari tanah, wajah pucat dengan mata hitam legam dan senyum panjang. Aku berteriak. Kudengar suara tangis anak kecil di kejauhan, atau mungkin itu hanya gema suaraku sendiri. Aku mencoba merangkak menjauh, tapi tarikan di bajuku makin kuat. Dan sebelum aku sempat bangkit, tangan dingin mencengkeram bahuku. Aku membeku. Aku bisa merasakan jari-jarinya, panjang, kurus, tulangnya menonjol. Sentuhannya seperti es. Lalu suara itu lagi, tepat di telingaku. Kamu sudah hampir sampai rumah, tapi kau melupakan sesuatu. Aku tak berani bicara. Suara itu makin pelan, mendesak. Kau belum menoleh. Dan di saat itu, aku sadar. Tak peduli seberapa keras aku menahan diri, rasa takut dan penasaran itu kini saling bertarung dalam pikiranku. Aku bisa mendengar napas sesuatu di belakangku, pelan, tapi berat. Dan di sela suara napas itu, ada bisikan lain, suara perempuan tua yang pertama kali kulihat malam itu. Kalau kau menoleh, kau akan tahu siapa yang mengikuti. Aku menggigit lidahku lagi. Darah terasa di mulut. Tapi tubuhku mulai berbalik sendiri. Leherku seperti ditarik dari dalam. Aku melawan. Tapi dorongan itu lebih kuat. Setengah putaran, 3/4, dan aku tahu sebentar lagi aku akan melihat apa yang seharusnya tidak kulihat. Aku memejamkan mata, tapi sesuatu berbisik pelan. Buka matamu, Raka. Dan dunia berhenti berputar. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku membuka mata. Yang ku tahu, begitu kelopak mataku terangkat, udara di sekitarku terasa berbeda. Dingin, tapi lembab. Sunyi, tapi berisik di dalam kepala. Aku sadar aku sudah menoleh. Tapi tubuhku menolak untuk bergerak. Di depan mataku, berdiri seseorang. Bukan sosok asing. Wajah itu, wajahku sendiri. Tapi sesuatu darinya salah. Sangat salah. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti mayat yang direndam terlalu lama. Matanya hitam legam tanpa cahaya. Senyumnya lebar, lebih lebar dari yang bisa dilakukan wajah manusia. Dan dari sela bibirnya keluar suara napas berat yang sama dengan yang tadi mengikutiku sejak jalan setapak. Aku ingin menjerit, tapi tak ada suara. Hanya udara yang keluar dari tenggorokan. Sosok itu meniru setiap gerakanku, tapi terbalik. Saat aku mundur, dia maju. Saat aku berhenti, dia memiringkan kepala, tersenyum semakin lebar, hingga pipinya robek perlahan. Kenapa kau menoleh? Katanya dengan suaraku sendiri. Tapi nadanya bergetar, seperti dua pita suara yang berbicara bersamaan. Aku kan sudah bilang, jangan lihat ke belakang. Aku melangkah mundur pelan, tapi kaki kiriku terantuk batu. Tubuhku jatuh, punggung menghantam tanah. Sosok itu tetap berdiri, menatapku dengan leher yang perlahan miring ke satu sisi. Aku merasakan darah hangat mengalir di pelipis, tapi aku tak peduli. Yang kupikirkan hanya satu, lari. Namun sosok itu lebih cepat. Ia berlutut dengan gerakan kaku, lalu mencondongkan kepala ke arahku. Wajahnya kini sangat dekat. Aku bisa mencium bau busuk dari mulutnya, seperti daging terbakar bercampur tanah basah. Tangannya terulur, jari-jarinya panjang dan tipis seperti ranting. Ia menyentuh pipiku. Dingin. Begitu dingin sampai rasanya membakar. Kau tahu, katanya lirih, aku sudah menunggumu lama.
Aku menepis tangannya dan berlari ke arah rumah. Tanganku meraih pagar besi yang kini terasa seperti satu-satunya penghalang antara hidup dan mati. Aku mendorong pintu sekuat tenaga, tapi entah kenapa, gemboknya terkunci dari luar. Aku menatap ke arah jendela rumahku, gelap. Tak ada cahaya, tak ada suara. Padahal aku ingat, lampu teras menyala beberapa detik lalu. Aku menoleh sedikit. Kabut di belakangku mulai berputar, seolah ada sesuatu besar yang bergerak di dalamnya. Lalu, dari tengah kabut, sosok itu keluar. Masih wajahku, tapi kini tubuhnya lebih tinggi, membungkuk tak wajar. Dari punggungnya tumbuh tangan-tangan kecil berwarna hitam, bergerak tak menentu. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di tanah. Ia berbicara lagi, tapi suaranya kini berubah jadi banyak. Suara anak-anak, perempuan tua, laki-laki, semua berbicara bersamaan. Kau menoleh, maka sekarang kau milikku. Aku memukul-mukul pagar. Ayah, tolong. Suaraku pecah. Tapi tidak ada yang datang. Rumah itu diam, seperti bangunan mati. Sosok itu mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Setiap kali ia melangkah, cahaya dari sekitar meredup, seolah tersedot ke tubuhnya. Aku tahu kalau aku tetap di sini, aku tidak akan bisa kabur. Aku meraih batu di dekat kakiku dan melemparkannya ke arah sosok itu. Batu itu menembus dadanya, tapi tidak ada darah. Tubuhnya hanya bergetar sebentar, lalu terus berjalan. Tidak ada gunanya melawan, katanya. Kau sudah melihatku. Tiba-tiba, dari arah kiri, terdengar suara keras. Pintu rumah tetanggaku terbuka sedikit. Aku berlari ke sana tanpa pikir panjang. Langkahku terpeleset beberapa kali, tapi aku tidak berhenti. Aku menabrak pintu itu dan masuk ke dalam. Rumahnya gelap, berdebu, dan berbau lembab. Aku menutup pintu dan bersembunyi di balik lemari kayu besar. Nafasku cepat, tersengal, hampir tersedak udara sendiri. Aku menempelkan telinga ke lantai, mendengarkan. Hening. Lalu suara langkah berat itu lagi. Tepat di depan rumah. Krek, krek, krek. Seseorang menggores pintu dengan kuku. Perlahan. Lama. Aku menutup mulutku agar tidak bersuara. Tapi lalu, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Dari sudut ruangan, tepat di belakangku, terdengar napas lain. Pelan. Dalam. Teratur. Aku memutar kepala perlahan. Di sana, di kegelapan, ada mata, 2 titik cahaya hitam yang menatap balik padaku. Wajah yang sama lagi. Tapi kali ini, dia tidak tersenyum. Aku sudah di depanmu, katanya pelan. Lalu kenapa kau masih mencoba bersembunyi? Aku ingin kabur, tapi tangan dingin itu muncul dari balik lemari, mencengkeram pergelangan tanganku kuat sekali. Aku berteriak sekeras-kerasnya, tapi suara itu langsung lenyap, tertelan udara. Ruangan bergetar, lampu berkelip. Di luar, kabut menebal sampai jendela retak oleh embun dingin. Sosok itu menarikku keluar. Tubuhnya menempel di tubuhku, dingin seperti batu. Matanya memantulkan wajahku yang ketakutan. Ia mendekat ke telingaku, suaranya berbisik, tapi terasa bergema di seluruh ruangan. Sekarang kau sudah tahu rasanya menoleh, kan? Aku tak bisa menjawab. Aku hanya menggigil, mataku terbuka lebar menatap wajah yang sama persis denganku, kecuali satu hal. Di wajahnya, di bawah mata kanan, ada goresan panjang, luka seperti bekas cakar. Luka yang persis sama dengan bekas yang pernah kuterima waktu kecil. Sosok itu menunduk, tersenyum lagi. Aku bukan bayanganmu, Raka, aku yang kau tinggalkan waktu itu. Dan sebelum aku sempat berpikir apa maksudnya, semuanya menjadi gelap. Yang terakhir kudengar hanyalah langkah-langkah lembut yang menjauh dari tubuhku, dan suara bisikan yang kembali menembus telingaku. Jangan lihat ke belakang, kalau kau ingin hidup lagi. Aku terbangun di tanah basah. Bau lumpur memenuhi hidungku. Hujan rintik masih turun, tapi kabut sudah menipis. Aku tidak tahu di mana aku berada. Semuanya asing. Sawah, jalan setapak, pepohonan, seolah semuanya bergeser dari tempat semula. Tubuhku terasa berat. Aku mencoba bangun, tapi kepala berputar hebat. Ingatanku kabur.
Yang terakhir kuingat hanya wajah itu. Wajahku sendiri, tersenyum, lalu gelap. Aku menyentuh pipiku. Dingin. Tapi saat tanganku turun ke leher, aku membeku. Kulitku terasa aneh. Aku meraba lebih jauh, dan baru kusadari posisi kepalaku tidak seperti biasa. Punggungku terasa nyeri, dan pandanganku sedikit miring. Seolah tubuhku tidak sejajar dengan arah wajahku. Aku tersentak, panik, dan mencoba berdiri. Tapi setiap kali aku bergerak, ada rasa sakit tajam di leher, seperti otot yang ditarik ke arah berlawanan. Aku menatap ke bawah. Bayanganku di tanah, terbalik. Kepalanya menghadap ke belakang. Aku mulai menangis. Air mata bercampur dengan hujan. Aku berlari tersandung-sandung menuju rumah, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang bisa berakhir begitu saja. Tapi setiap langkah terasa seperti berjalan di tempat yang bukan dunia. Suara-suara asing bergema di telingaku, kadang seperti tangisan anak kecil, kadang seperti tawa parau. Rumahku akhirnya tampak di ujung jalan. Tapi sesuatu tentangnya terasa berbeda. Cat dinding yang biasanya krem kini tampak kelabu. Jendela-jendela tertutup rapat, dan lampu teras berayun pelan padahal angin tidak berhembus. Aku berlari ke pintu, menggedor keras. Ayah, buka. Ayah, tolong aku. Tak ada jawaban. Aku mencoba gagang pintu, terbuka. Aku masuk perlahan, langkahku menggema di ruang tamu yang gelap. Bau lembab menusuk hidung, seperti rumah yang tak dihuni berbulan-bulan. Bu, panggilku lirih. Ayah? Tak ada suara. Tapi di dinding, kulihat foto keluarga kami. Aku, ibu, dan ayah. Tapi ada yang salah. Dalam foto itu, wajahku buram. Seperti dihapus dengan jari kotor. Langkahku pelan menuju ruang tengah. Di sana, kulihat sesuatu di lantai. Sebuah kamera kecil, jatuh dan retak. Kamera yang kupakai untuk membuat vlog. Aku mengangkatnya. Layarnya masih menyala. Aku menekan tombol play. Gambar bergetar. Suara napasku terdengar berat di latar. Aku disuruh tidak melihat ke belakang. Suara di video itu bergema lirih. Lalu kamera berputar, menyorot wajahku sendiri, tampak ketakutan. Aku melihat layar itu dengan mata lebar, menunggu adegan selanjutnya. Lalu, kamera di video menoleh ke belakang. Sosok hitam tinggi berdiri di sana, wajahnya tidak terlihat, tapi dari bentuk kepalanya aku tahu, itu aku. Versi lain diriku, berdiri di balikku, menatap kamera dengan mata kosong. Video itu berhenti mendadak, lalu layar ponselku mati. Aku menjatuhkan kamera. Tanganku gemetar. Dari arah dapur, terdengar suara piring jatuh. Aku menoleh spontan, dan di sana, di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip, kulihat sosok ayah. Ia berdiri menatapku, tapi wajahnya kelihatan aneh, kaku, seperti topeng. Ayah, suaraku bergetar. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya pelan, menunjuk ke arahku. Matanya kosong. Bibirnya bergerak sedikit, hanya membentuk satu kalimat tanpa suara. Kamu bukan Raka. Aku mundur perlahan. Ayah, ini aku. Tapi sebelum aku selesai bicara, lampu di seluruh rumah padam. Gelap total. Dan dalam gelap itu, sesuatu menyentuh bahuku. Sentuhan yang dingin, tapi familiar. Aku sudah bilang, jangan lihat ke belakang. Aku menjerit, berlari membabi buta ke arah pintu, menabrak meja, kursi, apapun yang menghalangi. Aku keluar ke halaman, tersandung dan jatuh di tanah. Tapi rumah itu kini berbeda. Dindingnya menghitam, jendela-jendelanya pecah, seperti bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Dari dalam rumah, terdengar tangis seorang perempuan. Suara itu lirih, tapi penuh duka. Kenapa kamu menoleh, Nak? Aku berdiri, menatap rumah itu dengan tubuh gemetar. Lalu aku sadar, rumahku memang sudah lama kosong. Ibu meninggal 2 tahun lalu, dan ayah. Ayah meninggalkanku sebulan setelah pemakamannya. Aku tinggal sendiri sejak itu. Tapi kalau begitu, siapa yang baru saja kulihat di dalam rumah? Aku menatap ke jendela, dan di sana, di balik tirai yang robek, kulihat bayangan seseorang berdiri menatap keluar.
Bayangan itu menoleh pelan ke arahku, lalu tersenyum. Senyum lebar yang menegangkan otot wajah. Senyum yang sama seperti wajahku tadi malam. Aku ingin lari, tapi kakiku tak bergerak. Bayangan itu melambaikan tangan perlahan. Dan dari dalam rumah, suara kamera klik terdengar sekali lagi. Lalu layar ponsel di tanganku menyala sendiri, menampilkan video baru yang belum pernah kurekam. Di layar itu, aku melihat diriku sendiri berdiri di depan rumah, dengan kepala menoleh ke belakang sepenuhnya. Aku masih menatap layar itu ketika suara dari ponsel berbisik pelan. Sekarang giliranmu bercerita, Raka. Dan di detik itu, seluruh dunia di sekelilingku redup. Kabut kembali turun. Aku mendengar langkah kaki dari belakang. Pelan. Dekat. Dan kali ini, aku tahu, kalau aku menoleh lagi, aku tak akan bisa kembali. Aku terdiam. Nafasku tercekat di tenggorokan. Suara langkah di belakangku makin jelas. Ritmis, berat, tapi perlahan. Seolah setiap hentakan kakinya menekan udara sampai rasanya susah bernapas. Aku berdiri kaku, tangan gemetar menggenggam ponsel yang kini hanya menampilkan layar hitam. Aku mencoba bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Tenggorokanku seperti disumpal udara dingin. Hanya satu kalimat yang berputar di kepalaku, jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang. Namun rasa penasaran, rasa takut, rasa ingin tahu siapa yang berdiri di belakangku, semuanya bercampur jadi satu. Aku bisa merasakan napas di tengkukku. Panas. Berembus perlahan. Terlalu nyata untuk sekadar imajinasi. Pelan-pelan, aku menurunkan kepala, menatap bayangan di tanah. Bayangan itu, aneh. Tubuhku berdiri tegak, tapi bayanganku punya dua kepala. Satu menghadap ke depan, satu lagi ke belakang. Dan yang menghadap ke belakang itu, tersenyum. Aku menahan napas. Langkah itu berhenti. Tepat di belakangku. Lalu sebuah suara berbisik begitu dekat di telingaku. Suaranya serak, tapi familiar, suaraku sendiri. Kau tahu, Raka, kau memang tidak bisa menahan diri. Aku menutup mata, mencoba berlari, tapi tubuhku tak mau bergerak. Lalu sesuatu menyentuh pundakku. Kali ini bukan sekadar sentuhan. Ia menggenggam. Kuat sekali. Aku merasakan kuku dinginnya menembus kulit, dan aroma tanah basah bercampur darah memenuhi hidungku. Aku menjerit, dan kali ini suara itu keluar. Tapi bukan suaraku. Suara itu berat, berlapis-lapis, seperti banyak orang berbicara bersamaan. Terlambat. Aku jatuh berlutut. Pandanganku kabur. Dunia di sekitarku bergetar. Pohon-pohon di pinggir jalan memanjang seperti bayangan ditarik paksa. Rumah-rumah melengkung, atapnya berputar seperti disedot ke langit. Langit itu sendiri berubah warna, merah tua, lalu hitam pekat. Tiba-tiba, semuanya diam. Hening. Aku menatap ke depan. Jalan setapak yang tadi kulalui kini tak berujung. Tak ada rumah, tak ada pepohonan. Hanya kabut. Tapi di tengah kabut itu, berdiri banyak sosok. Semua berwajah sama. Wajahku. Mereka berdiri diam, ratusan, mungkin ribuan, menghadap ke arahku dengan mata kosong dan leher terpelintir ke belakang. Beberapa dari mereka bergerak pelan, tersenyum, lalu mengulurkan tangan bersamaan, menunjuk ke arahku. Aku, suara mereka bergema. Sudah menoleh. Satu persatu dari mereka berjalan mendekat, langkahnya serempak, gerakannya kaku tapi sempurna. Aku ingin kabur, tapi kakinya terasa seperti ditanam ke tanah. Setiap kali aku mencoba mundur, tanah di bawahku bergerak seperti hidup, mencengkeram pergelangan kakiku. Sosok pertama yang sampai di hadapanku berhenti hanya satu langkah jauhnya. Wajahnya penuh luka, dan di bawah mata kanannya, ada goresan panjang yang sama denganku. Ia menatap mataku lekat-lekat, lalu berbicara dengan suaraku sendiri. Kau pikir kau satu-satunya yang menoleh, Raka? Kami semua sudah melakukannya. Kami semua menoleh. Aku menelan ludah, suaraku gemetar. Apa? Apa kalian? Kami, katanya pelan, adalah dirimu yang gagal menahan rasa ingin tahu. Ia tersenyum, lalu kepalanya berputar perlahan sampai menghadap ke belakang sepenuhnya.
Suara retakan tulang memenuhi udara. Wajahnya kini terbalik, tapi ia masih tersenyum. Yang lain ikut berputar. Satu demi satu. Bunyi patah, remuk, dan retak bergema bersamaan. Dunia di sekitarku mulai berubah. Langitnya seperti terbuka, memperlihatkan sesuatu di baliknya. Pusaran hitam dengan cahaya merah di tengahnya, berdenyut seperti jantung. Sosok-sosok itu berjalan masuk ke pusaran itu satu persatu, dan setiap kali satu dari mereka menghilang, aku merasakan sebagian tubuhku melemah. Pandanganku berputar, tubuhku terasa semakin ringan. Berhenti, suaraku serak. Aku tidak mau ikut kalian. Sosok terakhir, yang pertama kali muncul di belakangku di malam itu, menunduk, menatapku dengan mata hitamnya. Ia mengangkat tangannya perlahan, menyentuh dadaku dengan ujung jarinya. Sentuhannya dingin seperti es, tapi di balik itu ada sensasi lain. Seperti tarikan halus yang menarik sesuatu keluar dari tubuhku. Tidak ada pilihan, Raka. Kau sudah menoleh. Sekarang waktumu untuk kembali ke tempatmu. Tempatku? Tanyaku lirih. Ia tersenyum. Di antara kami. Aku mencoba menjerit, tapi udara menguap dari paru-paruku. Cahaya merah itu menyala semakin terang, menarikku masuk. Aku merasakan tubuhku melayang, lalu, gel. Hanya suaraku sendiri yang tersisa, berbisik di tengah kegelapan. Jangan lihat ke belakang. Lalu bisikan itu berubah. Sekarang ada nada tawa di dalamnya. Jangan lihat ke belakang. Kalau tidak, kau akan menggantikanku. Dan di kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah kaki lain. Seseorang berjalan di jalan setapak yang sama. Seseorang baru. Seseorang yang juga akan mendengar peringatan yang sama. Dan ketika dia menoleh, semuanya akan terulang dari awal.